Hello Gis, Lalo Gis. Kami akan menampilkan my video tentang wawancara mokas mobil atau motor bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan melaksanakan tugas PKWU, yaitu mewawancarai pengusaha mokas, motor bekas dan mobil bekas di Desa Jogoseti yang bernama Eko Motor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bramanta Wahyu Putra dan teman saya. Dan nama saya Fahmi Kurnia Nafi, absen 12. Saya Muhammad Nabi Abdullah, nomor absen 22. Dan Saya perwakilan dari Eko Motor, khususnya dari kakaknya Eko Motor. Karena orangnya sedang mencari unit belum pulang. diperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Sunanto, alamat Desa Serebut, Jogoseti, RT 2 RW 3. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Sunanto. Saya di sini akan bertanya tentang penjualan Bapak. Yang pertama, tantangan apa yang sering dihadapi dalam penjualan mobil, Pak? Yang dihadapi itu tantangannya ya Mas ya. Ya ada yang itu nggak bisa dulu kan mobil datang harus ambil kaki-kaki. Otomatis harus kaki-kaki dulu. Kalau ada bumper-bumper yang lecet, cat dulu, sepetin, kayak gitu aja tantangannya. Dan kedua, ya soal harga. Harga kalau kita bisa bersaing. Pokoknya paling murah sekecamatan Jogoseti. Oke. Monggo yang pengen mobil-mobil second kualitas A1 di Eko Motor. Oke. Yang kedua ya, Pak. Oke. Apakah showroom ini fokus pada mobil bekas atau keduanya? Ini fokus ya biasanya ya memang mobil bekas yang kecil-kecil gini Mas, kayak das bangsa Agia, Ayla. Yang gede-gedenya cuma Avanza, Xpander gitu aja. Fokusnya. Ya, yang ketiga ya, Pak. Apa saja keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di showroom seperti ini? Pastinya ya telaten, teliti, dan harus bisa ngecek mesin-mesinnya, kaki-kakinya, bahan-bahan apa semua yang rusak. Itu aja, bodi-bodinya kayak gini, masih kaleng-leng. Berarti sebelum dijual harus diperiksa dulu ya, Pak? Bisa dulu 100% harus servis kaki-kaki. Memang itu harus kewajiban. Iya. Kaki-kaki mesin, terutama olinya dicek dulu. Untuk pembeli itu apakah boleh test drive atau gimana, Pak? Sebelum Boleh, membeli? kalau COD kita layani, tapi ada pendampingnya dari pihak showroom. Iya. Kalau tetangga ya boleh bebas kalau tetangga kita kenal, gitu aja. Kalau COD kan resikonya kan tinggi, Iya. harusnya ada yang dampingin. Itu dari pihak showroom lah, pakai showroom dampingin test drive-nya. Yang berikutnya, bagaimana cara showroom ini memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, Pak? Pelayanan yang terbaik yaitu setiap ada promo itu ada ya beli mobil dapat doorpress gitu. Kemarin bulan Juli kemarin dapat HP gratis, HP sama motor bekas dapatnya bonus kalau khusus kredit, tapi kalau tunai enggak. Iya, berarti lumayan ya, Pak? Kita kerjasama dengan sama leasing. Iya. Yang berikutnya, bagaimana sistem kerja karyawan di showroom ini? Ya setiap kerjanya ya gini aja. Pertama datang ngelap-ngelapin, bersih-bersih mobil, sistemnya kayak gitu, dibersihin dulu, mobilnya dicuci kalau ada yang kotor, salonkan, pakai itu, pakai pembersih, itu aja, cuma ngelap-ngelap aja ini kerjaannya, supaya konsumen ya kayak gimana ya, kayak supaya tertarik lah, gimana caranya gitu.
Kalau kerja di sini tuh ada syarat khusus apa tidak, Pak? Ya minimal nggak ada, yang penting jujur gitu aja. Jujur. Oke. Untuk pekerjaan di sini karyawan itu berapa jam, Pak? Boleh tahu? Dari buka jam 8 tapi ya sampai jam 4 sore tutupnya. Sudah tutup. Kalau pelayanan ya sampai 24 jam. Pernah ada yang malam beli, pernah kita layanin. Pokoknya kita kan jual jasa, harus pelayanan. Ya. Ya. Jam berapa kalau boleh tahu, Kak, itu, Pak? Sampai kemarin sampai jam 3 Pak. Subuh kayak mau subuh itu udah ada yang beli dari Blora. Oh, jauh ya, Pak ya? Jauh juga ya? jauh dilayani lah. Gimana lagi jauh. Oke. Layanan nonstop. Kalau fasilitas itu gimana, Pak, untuk karyawan? Apakah nyaman atau gimana? Ya alhamdulillah ya nyaman lah. Nyaman kalau dapat bonus, kalau unitnya laku banyak ya dapat bonus banyak gitu aja. Baik, kalau situasi pembelian mengalami keraguan itu gimana, Pak, caranya biar orangnya percaya kalau mobil ini bagus gitu? Ya kita pertama kan kalau mobil pun harus otomatis kita cek fisik dulu. Kan sekarang banyak kejadian ada BPKB ganda, nomor misalnya harus dicek fisik dulu. Itu yang paling kewajibannya harus itu penting itu. Setiap mobil harus dicek fisik, itu aja. Kalau enggak ya bahaya. Sekarang kan ada BPKB ganda itu buat mafia itu, buat bahaya itu. Harus hanya otomatis cek fisik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kali ini akan kita lanjutkan itu dengan pembawa acara saya sendiri Bramanda Wahyu Dedosi Putra. Di sini kita akan meliput yang bagian sepeda motornya ya teman-teman. Bagaimana cara menangani pembeli ketika harga ditawarkan sudah pas, tidak bisa dinego lagi, tapi pembeli ingin mendapatkan harga yang lebih murah lagi di bawahnya, itu gimana cara mengatasinya? Caranya ya gini mas, ya dipotong bensin lah ya 100 gitu, sampai 100 sampai 900 gitu aja mas. Kalau banyak-banyak kan kita nggak bisa. Ya nggak bisa ambil untungnya ya. Efek kalau motor. Terus cara memasarkannya itu gimana? Apakah Kita secara offline juga bisa, secara online juga 24 jam secara online. Secara online. Ya sama ya sama maklar-maklar lah. Pakai Facebook atau IG? Facebook, IG ya semuanya itu media sosialnya memang dipakai semua dari Facebook gitu aja. Kalau boleh tahu di sini harganya mulai dari berapa sampai berapa ya kisarannya? Sekitar 7,5 sampai harga 30 kayak gini 29 yang 2025 baru Yang terbaru ya? 2000 baru 4 bulan yang kayak gini 7,5 udah mulai Vario, Mioje sama 7,5. Ini surat lengkap hidup ya? Surat lengkap hidup. Oh ya, tadi kan katanya ada BPKB double atau ganda, itu cara mengatasinya gimana ya? Kalau mobil kita harus pakai itu cek fisik di Samsat. Itu harus setiap pembelian unit kita harus dicek fisik di Samsat gitu. Kalau sepeda motor apakah Sama aja. Sama aja? Ya sama aja. Ini jual motornya dari merek apa aja? Atau Kita jenisnya ya, apa aja? Yang paling dominan ya Honda sama Yamaha gitu. Saran Pasaran Matic ya semua yang Matic yang khususnya yang banyak yang dicari itu. kalau tren sekarang itu motornya yang Matic itu apa ya rekomendasinya kira-kira? Sekarang itu ya Vario, Scoopy itu bagus BCX itu yang paling laku. Paling laku. Ya, kalau yang pakai rantai gigi itu Supra 125 itu yang dicari orang-orang. Ya. Showroom ini biasanya itu jual motornya berapa unit? Paling banyak dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan penjualannya ya ada yang 15 sama 21-an kan. 21. Ya, 21 15.
Itu kira-kira mendapatkan omset berapa ya? Ya kalau dihitung ya nggak bisa mas. Kalau Ya kira-kira. tiap untungnya kan tergantung itunya pembelinya. Iya. Pembelinya yang nawar. Nggak bisa dikira-kira. Kalau motor seperti itu dapatnya dari mana kira-kira? Ini motor ini dari tukang tambah dari anak-anak yang buat ini. Ini mesinnya Tiger 2000 itu Mega Pro lengkap hidup pajak. Udah modifan daripada bikin itu mahal. Mahal ya? Bisa izinin bagian. Kalau motor seperti ini tuh apakah ada orinanya atau sudah kayak gitu aja? Kayak CB150 ini emang dapatnya gini, napaknya enggak. Dapatnya nggak ada yang standaran. Standarnya nggak ada. Ini dapatnya gini ya. Dilepas berapa biasanya? Kata ini harganya 2016 12,5. 2,5 kilometer. Pajak hidup lengkap KM sekitar 20 ribuan. Kalau ini yang motor Kalau ini klasikan mas. klasikan. Klasikan sekarang barang klasik. Ya kan sekarang kan dicari anak-anak muda langka gitu Pak. Dua tak sekarang ini mahal, sekarang dulu murah. Ini sekarang mahal ini dua tak. Dilepas berapa nih kira-kira? Ini kayaknya nggak dilepas kayaknya. Dilepas ya. Oh platnya plat lokal. Lokal. Ori semua ini Ori semua, 2003. Fiturnya lengkap ya ini. Lengkap, resmi, pajak hidup lengkap. Bisa dijelaskan ini speknya gimana gitu? Ini kalau ini kan ori semua, speedometernya masih ini itunya mesinnya nggak oversize. Jawabnya masih nggak ada yang bocor. Lampu-lampunya aslinya ini lampunya. Kalau cara mengecek motor tua-tua kayak gini tuh kan biasanya dia kali pakai spare part KW atau enggak orinya tuh gimana ngeceknya? Ya, Dicek kita satu-satu harus apa? di gimana? mesinnya mas. Di mesinnya. Di mesinnya suaranya gimana, kasar apa enggak. Kalau ordernya kelihatan, kalau mesinnya ordernya tahu kan kelihatan. Suaranya. Dari suara mesinnya itu udah kelihatan. Walaupun bodinya mulus tapi Iya. biasanya kelihatan. Biasanya kelihatan dari suaranya, tarikannya. Spare partnya yang ori apa enggak itu kan kelihatan KW-nya. Yang cuma ingin dilihat saja itu gimana cara? Apa ya kita pelayanan jasa ya emang itu kita layani, ada yang cuma PHP aja, lihat-lihat aja. Ada banyak ya? Enggak masalah, itu emang pelayanan, kita kan buka pelayanan biasa. Dilayani dengan Iya senang hati, bulan depan kalau punya uang nggak bisa beli ya, kalau tanya dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Kita layani, nggak apa-apa mas, jualan ya gitu. Kalau penjualan motor seperti ini kalau ingin kalau yang beli itu luar pulau atau luar kota itu Bisa dikirim, kita pernah ngirim di Karimun Jawa, nggak pernah, di Lampung juga pernah ngirim, bisa itu biaya pengirimannya di showroom, nggak ada biaya Biaya ditanggung dari showroom. pembeli. Ya dari showroom nggak ada biaya pengiriman, nggak ada. Ya kalau sampai ke sana ya karyawan kita dikasih sugar minuman apa gitu aja udah. Ya, jauh-jauh. hal yang paling berkesan apa selama bekerja di sini? Yang berkesan itu ya ini mas, Kayak susah, senang, unit terlaku banyak dapat bonus banyak gitu. Yang paling berkesan. dapat THR. Ya dapat THR, dapat bingkisan lah. Itu mau ada bonusnya kalau unit banyak, lakuan bonus banyak. Biasanya itu Nggak ada Jumat berkah, juga ada Jumat berkah setiap karyawan. jadi anak-anak muda ada yang mau atau pengen jadi apa motor bekas itu gimana? Ya. Kata-katanya motivasi. Motivasinya gini, nggak usah terlalu gimana ya, gengsi lah. Coba cari motor, kita jual di sini bisa dapat untung naklar juga bisa. Kalau motor sekitar 200 unit per unit, kalau mobil kita 2 juta 3 jutaan. Keuntungannya ya. Kami itu kocokannya mas, naklar ya.
kan biasanya ada yang baru bikin desa terus mengalami kegagalan itu gimana? Jadi pendapat saya kalau kegagalan ya Allah alam ya. Tapi kita harus bertahan gitu aja. Biasanya ada ya ada kendala. Ada kendala pasti. Ada kendala kalau penjual nggak bertahan itu ya emang banyak kegagalannya. Kita intinya bertahan kan pembeli itu nggak setiap hari datang. Kita bertahan dengan sosial media, kita penjualan offline, online juga harus diperbanyak. Ini ada kata-katanya nggak buat Kata-kata buat orang luar. ya anak Kata-kata muda, penyemangat. ya penyemangat buat anak muda ya. Jangan sekali-kali meremehkan pekerjaan orang lain. Kita harus berkarya, harus semangat. Ya sekian wawancara dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa ya mau cari motor Atau bekas mobil bekas. ya, berkualitas. Di sini ya teman-teman. Di Eko Motor. Jadi berkualitas. Ini desa Serebut. Tugu Serebut. Ibu Seti. Paten Pati. Nah itu udah benar.